Halo Sobat Introvert. Yuk, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Minusman, dan hari ini aku akan coba bahas kehidupan para introvert, cuy. Ya, kenapa aku bikin video kayak gini? Karena orang-orang di sekitarku tuh, terutama yang bukan introvert ya, mereka tuh sering bikin asumsi-asumsi mengenai ciri-ciri orang introvert gitu, dan kebiasaan-kebiasaan mereka gitu loh. Dan karena aku penasaran apakah asumsi-asumsi mereka itu bener, maka aku juga cari tahu dong introvert tuh kayak gimana sih dan apa yang mereka rasain gitu loh. Apakah sesuai dengan asumsi-asumsi orang-orang di sekitarku? Tonton terus video ini. Ingat, jangan di skip-skip ya. Watch time cuy, watch time. I need watch time. Pertama aku mau kasih disclaimer dulu ya ke kalian. Jadi aku cari bahan-bahan untuk video ini yaitu berdasarkan apa yang aku rasain di sekitarku gitu cuy. Jadi ya orang-orang yang bikin asumsi-asumsi mengenai introvert dan juga orang-orang introvert yang aku tanya-tanyain yang nanti akan aku sampaikan di video ini. Jadi itu berdasarkan apa yang aku rasakan di sekitarku gitu cuy. Jadi kalau misal ada yang kekurangan atau nanti ada kesalahan atau kalian punya tambahan, silahkan kalian tulis di kolom komentar cuy. Oke, yang pertama aku sampaikan adalah dari sisi orang biasa gitu cuy. Jadi orang-orang yang bukan introvert gitu. Apa sih yang mereka lihat kalau ketemu orang yang introvert gitu? Apa yang mereka pikirin gitu loh. Yang mereka pikirin pertama adalah orang introvert itu adalah orang yang aneh dan nggak suka bergaul dengan orang lain gitu. Kalau aku sih nggak terlalu setuju ya dengan pernyataan yang pertama ini ya. Karena teman-temanku yang introvert itu juga kalau bergaul juga aku rasa normal-normal aja, nggak ada yang aneh, dan mereka juga nggak menutup untuk pertemanan-pertemanan mereka. Hal selanjutnya yang dipikirin orang biasa terhadap orang introvert adalah orang introvert itu orang yang kurang bergaulan dan gak punya banyak teman. Kalau untuk pernyataan kedua ini, kalau aku ya agak setuju sih, karena teman-temanku yang introvert itu memang cenderung temannya ya nggak terlalu banyak kayak orang-orang biasa gitu loh. Kalau orang-orang biasa gitu satu kelas dia temenan semua gitu. Kalau orang-orang introvert teman-temanku ini ya paling cuma satu dua gitu. Tapi nanti kita coba nih, faktanya bagaimana. Selanjutnya yang dipikirin orang biasa terhadap orang introvert adalah mereka adalah orang yang pendiam dan gak suka kalau diganggu. Untuk pernyataan ketiga ini, ya gimana ya, ada yang iya, ada yang enggak sih. Karena teman-temanku juga yang introvert itu, dia cenderung ya banyak omong sih, nggak terlalu pendiam, dan kalau dia digangguin juga oke-oke aja, bercandanya juga normal kayak orang-orang biasa. Kemudian orang introvert itu orang yang gak asik diajak main, juga diajak ngobrol. Nah ini aku juga agak bingung sih, karena teman-teman gue yang introvert nggak ada yang kayak gini sih. Rata-rata juga ya normal-normal aja gitu, diajak ngobrol juga oke, diajak main juga oke. Dan kemudian yang terakhir yang dipikirin orang biasa terhadap orang introvert adalah orang introvert itu jomblonya udah jomblo yang jomblo parah banget cuy. Kalau ini sih, ya jadi ada juga temanku yang dia udah umur 20-an tahun, tapi sejak kecil dia nggak pernah menjamah yang namanya wanita, dan juga dia nggak pernah mendapat belayan dari wanita gitu. Ya kecuali kasih sayang dan belayan dari ibunya sendiri ya. Kalian tuh gimana sih, kebangetan banget. Ngotak dong. Ya, dari asumsi-asumsi orang umum mengenai orang introvert ini, memang ada hal-hal yang aku setuju dan juga ada yang enggak gitu loh. Karena memang yang aku alamin sendiri nggak sesuai dengan asumsi-asumsi yang mereka berikan gitu loh. Makanya aku penasaran sih, aslinya tuh kayak gimana sih orang introvert kayak itu. Jadi aku udah tanya-tanya juga ke temanku yang sekiranya dia itu introvert banget, sebenarnya apa sih yang mereka rasain sebagai introvert dan kenapa orang-orang umum gitu sampai bikin asumsi-asumsi mengenai orang introvert, dan apakah asumsi itu ada benernya. Oke, hal pertama yang mereka rasain sebagai seorang introvert adalah mereka cenderung lebih produktif ketika mereka kerja sendirian gitu cuy. Ya, kenapa mereka milih untuk kerja sendirian? Karena mereka tuh susah gitu loh mengutarakan apa yang mereka pengen ke orang lain gitu loh cuy. Jadi daripada dia minta tolong orang lain buat bantu tapi nanti jadinya bakalan nggak sesuai dengan keinginan mereka, jadi mereka lebih milih buat kerja sendiri gitu cuy, biar sesuai dengan apa yang mereka mau gitu cuy. Ya, kalau ini sih lebih masuk akal sih ya, karena aku juga kadang juga kesel gitu loh, apa yang aku pengenin udah aku mintain tolong ke orang lain, tapi orang lain juga ya kerjanya nggak sesuai dengan apa yang aku pengenin gitu loh. Ya oke lah, relate. Hal selanjutnya yang mereka rasain adalah bersosialisasi itu lebih menguras energi daripada mereka di rumah mengerjain apa yang mereka suka cuy. Jadi kayak tadi ya, karena mereka itu memang agak susah untuk mengutarakan sesuatu atau mengutarakan keinginan ke orang lain, jadi mereka tuh harus pikir keras banget gitu loh untuk bicara ke orang lain biar orang lain tuh tahu apa yang mereka mau gitu cuy. Jadi ya karena mikirnya terlalu keras, jadi lebih menguras energi gitu cuy, daripada mereka di rumah apa yang mereka suka mereka langsung lakuin sendiri gitu.
Hal lain yang mereka rasakan adalah mereka cenderung lebih memilih-milih teman yang cocok dengan mereka, cuy. Jadi masih berkaitan dengan pernyataan pertama tadi ya, karena mereka agak susah untuk mengutarakan sesuatu yang mereka mau ke orang lain. Jadi kalau mereka nggak berteman dengan orang yang satu hobi dengan dia atau satu kesukaan dengan dia, maka akan susah banget buat connect-nya, cuy. Dan itu malah menguras energi lagi. Jadi ya capek tadi bersosialisasi bikin menguras energi. Ya hal lain yang dirasain oleh seorang introvert adalah mereka tuh nggak suka yang namanya basa-basi, cuy. Jadi kayak gini. Orang biasa gitu kan kalau ketemu orang gitu biasanya basa-basi ya, tanya-tanya gitu aslinya mana, sekolahnya mana, kerjanya mana, dan orang-orang introvert tuh nggak suka ya kayak itu, cuy. Jadi mereka lebih cenderung kalau misal mau omong gitu ya omong yang seperlunya aja gitu lah. Mereka kalau perlu ini ya ngomong ini, kalau udah selesai ya udah gitu, nggak usah basa-basi gitu, cuy. To the point lah bahasanya. Jadi mungkin ini ya yang bikin orang-orang tuh berasumsi kalau orang-orang introvert itu pendiam dan nggak suka bergaul gitu sih. Padahal mereka ya ngomong kalau seperlunya aja gitu. Dan menurutku itu bagus sih, nggak perlu basa-basi, gimmick-gimmick dan drama. Ya, yang selanjutnya adalah orang introvert itu nggak suka kalau dia dikasih perhatian yang berlebihan, cuy. Contoh perhatian yang tidak disuka ini bukan berarti dia nggak suka buat diperhatiin sama cewek gitu ya. Misal contohnya, wah, kamu udah makan belum? Udah mandi belum? Udah ngantuk belum? Tidur dulu. Ya kalau gitu suka banget cuy, introvert cuy. Karena tadi kan ada asumsi yang bilang kalau introvert itu jomblo parah cuy. Jadi kalau diperhatiin sama cewek ya pasti seneng doh. Contoh perhatian yang nggak mereka suka ya adalah ketika mereka terkenal gitu loh contohnya. Jadi orang-orang pada tahu gitu dia siapa, terus pas jalan gitu kan orang-orang otomatis pada ngeliatin gitu kan. Ya kayak tadi sih, dia kan nggak suka basa-basi nih. Jadi kalau mereka diliatin gitu, kalau nggak basa-basi dikira sombong, kalau basa-basi ntar dikira sok kenal, ya gitu sih serba salah. Jadi mereka ya nggak suka gitu loh. Hal terakhir yang dirasain oleh orang introvert adalah mereka cenderung lebih banyak berpikir dan jarang untuk mengambil yang namanya resiko. Jadi ketika orang lain nganggap kalau orang introvert itu jarang ngomong, pendiam, dan nggak pernah komunikasi, mereka tuh sebenarnya banyak berpikir cuy. Jadi setiap keputusan atau tindakan yang akan dia ambil, dia tuh cenderung lebih berpikir dulu sebelum dia ngejalanin keputusannya gitu cuy. Jadi kalau keputusan ini lebih banyak resikonya daripada berhasilnya, dia nggak bakal ambil keputusan itu gitu cuy. Jadi kalau keputusan ini hasilnya lebih meyakinkan daripada resikonya, baru dia akan ambil keputusan itu cuy. Jadi ya kalau menurutku sih bagus banget ya keputusan kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau ambil tindakan atau keputusan harus dipikir matang-matang dulu baru dijalanin. Jangan baru pikir sekali langsung ambil resiko aja, yang penting yakin gitu kan. Ntar kalau gagal nangis, galau. Ya dari poin-poin yang udah aku sampaikan ini bisa diambil kesimpulan kalau orang-orang introvert itu nggak seperti apa yang orang-orang biasa itu asumsikan gitu loh. Kalau orang ngomong orang introvert itu orang yang pendiam nggak suka bergaul, ya nggak gitu juga sih. Karena mereka cenderung lebih memilih orang-orang yang punya hobi dan kesukaan yang sama dengan mereka gitu loh. Jadi untuk omongnya gitu nyambung langsung gitu loh. Nggak perlu basa-basi, aneh-aneh, drama, dan gimmick-gimmick yang biasa orang-orang lain lakukan gitu loh cuy. Dan kebiasaan orang introvert yang paling aku suka adalah berpikir dulu sebelum bertindak cuy. Jadi mereka pikir dulu mateng-mateng. Kalau mereka yakin kalau itu berhasil, baru dilakuin. Dan itu akan, apa ya namanya ya, meminimalisir resiko yang akan terjadi gitu cuy. Jadi ya diminimalisir lah. Bukan menghilangkan, tapi minimalisir lah setidaknya. Kalau daripada kalian mikir sekali langsung ambil resiko gitu kan, bahaya banget cuy. Ya, akhir kata misal kalian ketemu sama orang introvert, aku saranin kalian jangan pandang sebelah mata mereka cuy. Siapa tahu mereka itu diem karena mereka sedang mikirin keras gimana caranya biar orang-orang Indonesia bisa maju gitu loh. Teknologinya bisa maju, Indonesia bisa maju gitu. Hati-hati ya kalian ya. Ya sekarang kalian jadi tahu apa yang sebenarnya dirasain oleh orang-orang introvert yang nggak sesuai dengan asumsi-asumsi yang biasanya orang lain kasih gitu cuy. Buat kalian yang punya pandangan lain atau tambahan atau kritik atau saran bisa langsung kalian tulis di kolom komentar sekarang cuy. Terima kasih buat kalian yang udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.